akan membahas materi mengenai vektor. Subbab yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama itu skalar vektor dan dimensi vektor dimensi 2. Yang kedua itu operasi vektor. Yang ketiga panjang vektor, dan yang terakhir itu sudut antar dua vektor. Kita bahas dulu dari awal ya. Besaran vektor atau skalar ini di sini sifat besarannya fisis, skalar dan vektor. Besaran skalar itu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya di sini untuk suhu, waktu, volume, laju, dan energi. Skalar tidak tergantung pada sistem koordinat, sedangkan pada besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Jadi mempunyai arah dan besaran. Di sini contohnya seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Di sini vektor tergantung pada sistem koordinat. Koordinatnya ada X, ada Y, dan ada Z. Selanjutnya, penggambaran dan penulisan vektor atau kita sering sebut dengan notasi. Di sini kita punya vektor PQ ya, vektor PQ. Di sini ada titik P. Titik P itu adalah titik pangkal vektor, sedangkan titik Q itu adalah titik ujung suatu vektornya. Nah, di situ ada tanda panah itu menunjukkan arah si vektornya ya. Dan panjang PQ sama dengan mutlak PQ itu adalah besarnya atau panjang suatu vektornya. Notasi vektor bisa kita tulis jadi 3 ya. Kalian bisa pakai angka huruf A tebal atau A miring pakai tanda panah di atasnya, atau huruf A miring saja. Besaran vektor A sama dengan mutlak A. Untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan itu huruf tebal ya. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu komponen dan analitis. Vektor dalam bentuk analitis disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikutinya I, J, K atau IJ kalau dua dimensi ya. Contoh penyajian vektor secara analitis adalah seperti berikut. X sama dengan 2I min 3J ditambah 5K. Y sama dengan 5I ditambah 2J dikurang 5. Z sama dengan I plus 7K. Nah, di situ itu punya I, J, K ya. Dan yang Z itu hanya punya I dan K. Maka J-nya itu bernilai 0. Sedangkan penyajian vektor dalam bentuk komponen ditulis dalam bentuk matriks kolom, matriks baris, dan matriks basis ya. Di sini contoh kita mau menyatakan vektor A-nya itu 2,3 ke dalam bentuk vektor basis, vektor baris, dan vektor kolom. Nah, di sini ini adalah penulisan dalam bentuk vektor baris ya. Jadi menulisnya itu ke samping. Sedangkan untuk vektor kolom ini penulisannya ke bawah ya. Jadi vektor A sama dengan 2, 3. Terus kalau vektor basis, ini ada basisnya. Basisnya itu apa? I dan J. Jadi kalau kita punya 2,3, berarti itu bisa ditulis dalam vektor basis 2I plus 3J ya. Kalau misalkan 2, min 3, berarti di situ operasi yang kita gunakan adalah negatif. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai jenis-jenis vektor. Yang pertama itu vektor 0. Vektor 0 itu dinotasikan dengan huruf O, ada arahnya ya. Jadi vektor 0 ini tidak memiliki arah vektor yang jelas. Jadi misalkan vektor A-nya itu 0,0 ya. Terus vektor satuan. Vektor satuan V sama dengan V1, V2. Suatu vektor yang panjangnya satuan disebut vektor satuan dari V adalah UV sama dengan vektor V per mutlak vektor V sama dengan 1 per mutlak V dikali V1 V2 ya. Nah, selanjutnya itu vektor posisi. Vektor posisi itu menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik pangkal ke titik yang lainnya atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya ya. Nanti kalian bisa perhatikan gambar yang di bawah ya.
Di situ, vektor posisi R menyatakan suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf IJK ya kalau di 3 dimensi. Tapi kalau misalkan di 2 dimensi itu IJ aja. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan titik A-nya berada di koordinat 4,2, maka vektor posisinya dapat ditulis A sama dengan 4I ditambah 2J. Di sini kalian bisa lihat kalau untuk vektor posisi pada dimensi 2, vektor OP itu kita namai vektor P. X1, Y1 ya. Jadi penarikan vektor posisi itu dari 0 dari titik koordinat pusat ya ke pusat lainnya ya atau ke titik ujung. Nah, kalau vektornya misalkan 3 dimensi, maka OA berarti namanya vektor A itu terdiri dari X1, Y1, Z1. Nah, nanti di antara titik X1, Y1, Z1 nanti kita bakal punya tarikan garis si arah vektornya berapa ya. Selanjutnya, panjang vektor. Panjang suatu vektor itu tergantung dari komponen penyusun vektor. Komponen yang dimaksud di sini mewakili letak vektor berada. Rumus mencari panjang vektor dimensi 2 tentunya akan berbeda dengan cara mencari panjang vektor pada dimensi 3. Meskipun demikian, rumus tidak berbeda sehingga mudah diingat ya. Kalau rumusnya kalian bisa dilihat kalau untuk mencari vektor P, vektor posisinya vektor P sama dengan X, Y. Maka untuk mencari panjang vektor Y itu dilambangkan dengan mutlak vektor P sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau untuk mencari vektor AB juga sama, berarti vektornya terdiri dari dua vektor A dan vektor B. Maka nanti kalian kuadratin dulu. Jadi vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kalau untuk mencari vektor Q itu berasal dari X, Y, Z. Berarti ini vektor yang terdiri dari dimensi 3. Vektor Q itu sama dengan panjang vektor Q sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Kalau kita mencari vektor CD berarti vektornya terdiri dari vektor C dan vektor D. Ini untuk 3 dimensi ya. CD-nya berarti kita tinggal tulis aja panjang vektor CD sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Kita akan membahas tentang operasi vektor ya. Di sini ada operasi penjumlahan dan ada operasi pengurangan ya. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan vektor ya. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Jika vektor A-nya itu A1, A2 dan vektor B-nya B1 tambah B2, maka penjumlahan vektornya kita tinggal tambahkan saja A1 tambah B1, A2 ditambah B2. Nah, secara grafis kita dapat lihat seperti gambar di bawah ini ya. Nah, ini vektor A-nya arahnya ke atas, vektor B-nya arahnya ke bawah. Nah, resultannya kita tarik dari A ke B, A plus B. Nah, maaf, di sini untuk pengurangannya juga sama berlaku seperti penjumlahan. Jadi untuk vektor A dikurang vektor B itu sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Sifat-sifat dalam penjumlahan vektor ini ada A plus B sama dengan B plus A ya. Dan A plus B plus C, jadi B plus C nya dulu ditambahin baru ditambahkan dengan A. Sama seperti A tambah B dulu baru ditambah vektor C nya ya. Yang kedua itu perkalian vektor dengan skalar. Jadi suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real yang akan menghasilkan suatu vektor baru. Jika misalkan vektor vektor adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektornya misalkan vektor 2 misalkan 2A itu ya, dan K skalar misalkan, jadi vektornya itu 2 kali vektor A. Nah, berarti 2-nya itu skalar dan A-nya itu vektor. Nanti kalian tinggal kalikan saja.
Yang ketiga itu adalah perkalian antar dua vektor atau kita disebut hasil titik kali atau dot product. Hasil kali titik merupakan operasi antara dua vektor pada ruang yang sama, yaitu ruang yang menghasilkan skalar. Jika V dan W-nya itu vektor pada ruang dimensi yang sama, θ-nya atau sudutnya di antara V dan W, maka hasil kali antara dua vektornya kita bisa lihat di gambar ya. Nah, ini sudut yang bakalan terbentuk dari vektor V dan vektor W. Nah, nanti cara mencarinya itu kalian V kali W sama dengan V1 kali W1 ditambah V2 kali W2 atau cos θ sama dengan V kali W per mutlak W kali mutlak V ya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Ibu hanya membahas mengenai materi vektor 2 dimensi terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor 3 dimensi. Sebelum itu kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal mengenai vektor 2 dimensi. Sekian pertemuan hari ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.